Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, apa kabar nih kawan-kawan Cakap Tamora? Hari ini kita kembali lagi di Cakap-Cakap Tamora, edisi yang spesial nih Bang ya. Edisi yang spesial, spesial Ramadan pastinya. Karena ini pertama kali kita muncul lagi nih di live-nya Instagram Cakap_Tamora dan Sisi Tamora. Hari ini kita kembali lagi dengan apa ya, bintang tamu kita, narasumber kita. Ini ada Bang Aufal ya? Ya, benar. Bang Aufal Renaldi ya? Ya. Bang Aufal Renaldi. Ya, selamat sore Bang. Sore Bang. Nah, beliau ini adalah apa ya Bang? Anak muda ya? Anak muda yang penuh energik lah ya. Penuh energik, yang masih fresh. Tapi kebetulan beliau sebagai dokter hewan. Ya? Benar, Nah, ini yang keren nih. Nah, kita Bang, sebelum Abang datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan dari pagi hingga sore tadi Bang? Kegiatan hari ini dari pagi sampai sore yang sampai saat ini ya, sebelum kemari yang udah pasti kontrol pasien. Kontrol pasien. Iya, karena saya juga tinggal di klinik, kemungkinan besar dan kebanyakan dari pagi tadi pasien-pasien yang rawat inap saya kontrol untuk obat, kasih makan, karena memang ada beberapa yang ini pasiennya bisa Bang jelaskan nggak ke kawan-kawan Cakap Tamora? Apa nih pasiennya? Kalau pasiennya sih Bang ya, itu saat ini kucing. Kucing ya? Kucing kebetulan ada beberapa penyakit kayak flu mungkin, nggak mau makan. Jadi harus diinfus dan kita kasih support obat lah untuk menyembuhkan kondisinya dia. Gitu. Tapi asik ya? Seru lah ya? Seru Nyaman, Bang. Alhamdulillah sampai saat ini nyaman ya? Nyaman kali malah Bang. Kenapa saya bilang nyaman kali? Karena kita selain ngobatin kucing, kita apalagi hewan-hewan lah intinya, kita juga bisa bicara sama mereka. Artinya bisa kita juga bicara nanti kita entah pula gila pula kita Bang, enggak ya? Enggak lah Bang. Kalau misalnya untuk bicara sama hewan itu, menurut saya itu emosional sih sebenarnya. Jadi bisa ngeredakan stres, habis itu juga bisa buat bangkitin semangat. Tapi nggak mengganggu psikologis tuh kan? Enggak lah Bang. Kalau ganggu psikologis lain lagi tuh. Lain lagi tuh ya. Tapi yang jelas memang betul juga. Kadang-kadang kita memang bisa lah berargumentasi dengan hewan kadang tanpa kita sadari sebenarnya. Betul Bang. Jadi tanpa kita sadari, kita ngomong, kita itu juga sering kasih makan ke dia melalui tangan kita sendiri dan mereka pun bisa ngerti ya. Iya, bisa ngerti dan memang secara nggak langsung saya perhatikan dengan dari beberapa pasien saya itu dia jadi terikat emosionalnya sama kita. Karena biasanya kan kucing ini kalau dia bukan hanya emosional dari kucingnya aja ya, ataupun hewannya ya. Dari yang punya pun bisa. Nanti kita ceritakan lah. Iya siap. Itu agak khusus ya. Nah, kita langsung ke perkenalan lah Bang. Siap. Nama lengkap ya. Nama lengkap Abang siapa, terus Abang tinggal di mana ya. Lahir di mana. Sehingga kawan-kawan Cakap Tamora yang sudah pada kenal, lebih dekat lagi kenal dengan Bang Aufa. Yang belum kenal, ya di Cakap-Cakap Tamora inilah kita berkenalan. Siap. Langsung Bang di depan kamera Bang. Buat teman-teman Cakap-Cakap Tamora, kenalkan saya Muhammad Aufa Renaldi. Saya lahir di Medan, di kota Medan tepatnya, namun bertempat tinggal di kota Tanjung Merawa. Kota Tanjung Merawa. Tanjung Merawa yang tercinta inilah, kan gitu. Udah jadi Tanjung Merawa tercinta belum? Udah. Karena ada yang tercinta di situ Bang, gitu. Iya. Ada story-nya dia. Iya, ada historinya dan itu agak khusus sih, gitu. Terus? Alamat di Jalan Lintas Medan Tanjung Merawa. Medan Tanjung Merawa. Kilometer 14,5. Oh, di situ. Tinggal di klinik juga. Bener. Saya tinggal di atas. Karena kan untuk kontrol pasien di bawah, habis itu ngecek pasien yang rawat inap. Biar nggak jauh juga ya. Betul Bang, itu dia. Jadi lebih fleksibel lah. Lebih fleksibel ya. Tapi pertama bukan di situ ya? Pertama bukan. Pertama di dekat di depan lapangan Garuda, Bang. Oh, yang ada apa?
PKJR ya? Iya, PJR. Awal mula di situ. Cuman di situ, ya. Karena agak kecil space-nya, ya. Pindah ke depan sebelah polsek. Biar agak ruangnya apa ya? Iya. Lingkupnya agak besar ya. Betul. Gitu. Jadi karena memang kasihan nih, kadang pasien sampai ngantri di luar, panas-panasan. Jadi ngambil inisiatif pindah tempat lah supaya lebih nyaman. Gitu sih Bang. Kita langsung ke apa lah Bang? Pendidikan ya. Oke. Nah, pendidikan Abang SD, SMP, SMA dan kuliahnya di mana nih? Kalau dari TK dulu lah. Oh, TK ya, TK. Saya karena sekolahnya pindah-pindah Bang. Pindah-pindah ya? Iya, pindah-pindah. TK itu. Kenapa pindah-pindah? Memang karena orang tua pindah tugas atau gimana? Iya, karena memang bandel nih. Syukur alhamdulillah enggak sih Bang? Enggak ya? Enggak. Oke, itu TK dulu di Pancabudi Medan. Pancabudi. Terus ada TK-nya tuh sih? Ada Bang, ada. Pas di belakang kampusnya. Di Gatsu juga tuh ya? Di Gatsu juga. Terus untuk SD, kalau Abang tahu Mie Aceh Titi Bobro, depannya kan ada SD. SD 79. Nah, saya SD di situ. Iya, SD negeri di situ. Nah, dari situ SMP saya tuh pindah ke SMP Negeri 9. Medan. Negeri 9 di mana tuh? Dekat Terminal Pinang Baris. Oh iya benar. Itu salah satu sekolah terfavorit waktu zaman saya, Bang. Gitu di kota Medan kan. Nah, setelah dari SMP agak jauh nih pindah ke SMA-nya. SMA-nya itu saya pindah ke SMA Negeri 3 Binjai. Oh, SMA Negeri 3 Binjai. Iya, jadi agak jauh ya ke sana ya. Iya, jadi selama 3 tahun Medan Binjai PP terus tuh, Bang. Oh iya. Naik sepeda motor atau naik angkot? Naik sepeda motor. Oh, naik sepeda motor. Karena kan macet ya, Bang ya. Habis itu setelah saya dari SMA Negeri 3 Binjai, saya melanjutkan kuliah. Kuliah di mana? Kuliahnya itu di Universitas Syakuala. Itu di Banda Aceh. Banda Aceh. Ya. Dan itu fakultas apa? Fakultas Kedokteran Hewan, Bang. Oh, memang ada ya? Ada. Dia ada fakultas tersendiri di situ. Tapi sebelum masuk ke fakultas ini sih sebenarnya banyak apa ya, Bang ya? Drama. Iya. Bisa diceritakan tuh dramanya. Dramanya apa nih kira-kira? Drama sebenarnya itu jatuhnya kayak drama batin sih, Bang. Satu sisi awalnya pengen dokter umum. Oh, awalnya pengen dokter umum. Iya. Itu yang dikejar cita-citanya. Betul, Bang, betul. Karena memang dari zaman sekolah tuh obsesi kali. Obsesi kali sama yang namanya dokter umum. Ternyata setelah dijalani tes pertama kali itu nggak lewat di dokter umum. Ngerasa udah sedih, udah terpuruk. Baru sekali tuh, Bang. Baru sekali ya? Iya, baru sekali. Cepat langsung, wah udahlah gini segala macam. Ya, iya, Bang. Gini segala macam. Terakhir, kedua kali coba tes di kedokteran hewan. Karena tes kedokteran hewan? Iya, tes kedokteran hewan karena memang mikirnya, dokter hewan unik nih. Kan gitu, coba tes. Iseng-iseng itu ada tes. Yang menginformasikan atau enggak tuh? Kok tiba-tiba dokter hewan jadinya? Dulu sih Bang, bisa dibilang orang tua dokter hewan juga. Oh gitu? Iya. Oh berarti ada memang turunan ya? Bisa dibilang gitu Bang. Orang tua laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh memang dokter hewan? Kalau ditanya silsilah ya Bang, kakek itu dulu mantri hewan. Iya benar. Dari mantri hewan, turun ke orang tua laki-laki. Tapi kenapa waktu itu nggak coba aja langsung dokter hewan? Karena memang nggak tertarik di situ. Jujur aja kan. Artinya gitu. Bang Oval ini memang udah sering lah lihat bapak ya dulu. Iya. Kayak mana pekerjaannya sebagai seorang dokter hewan tahu lah ya. Iya betul Bang. Jadi yang jelas dokter hewan ini dokter lapangan lah. Iya. Ya kan kita berjibaku sama sapi. Kenapa Bang Oval pada saat itu nggak tertarik pada dokter hewan? Karena dulu Bang pengennya tuh selesai dokter umum pengen menjadi dokter bedah. Nah, jadi pokoknya dokter bedah manusia lah ya. Bukan hewan. Bukan hewan. Nah, tapi karena memang udah dicoba, rupanya takdir berkata lain. Jatuhnya masuk ke profesi dokter hewan. Lulus ya? Lulus, Bang. Lulus di situ. Dengan sekali tes. Tes ya? Ya, sekali tes. Terus saya jalani dalami apa segala macam. Terus gimana perjalanannya selama Bang sudah tes nih masuk lah ya? Iya betul. Di fakultas itu fakultas dokter hewan. Dokter hewan. Nah gimana tuh perjalanannya? Kalau ditanya perjalanan ya Bang, pasti ada suka dan dukanya. Ya. Pasti. Kalau dibilang sukanya ya itu kita interaksi sama hewan. Interaksi sama hewan, terus banyak ketemu hewan-hewan yang unik. Kalau untuk sukanya. Kalau untuk dukanya lebih banyak. Ya, kenapa? Karena gini Bang,
yang namanya kita di dokter hewan itu setiap praktek kan dia ada lab nih. Ya, benar. Nah, benar, jadi lab skill lah namanya. Sebelum kita masuk ke lab itu, kita harus bawa hewan uji coba. Misal nih, paling simple tuh biasa kodok. Kodok. Jadi tengah malam tuh jam 12, jam 1 pagi nyari kodok ke lapangan. Lapangan terbang malah. Buat praktek deh. Buat praktek. Nah, kodok itu harus ketemu. Misal tikus pernah nggak? Tikus iya juga. Mencit ya, mencit. Mencit ya. Cuman kalau khusus mencit disediai dari kampus. Disediai. Kodok, biawak. Biawak juga ya. Biawak juga bang. Ular sawah yang kecil-kecil itu juga. Nah bisa dibilang dukanya di situ. Kenapa? Karena kadang kita lagi ngambil hewan. Dipikir sama warga sekitar mau maling ya kan jamnya jam segitu kan gitu. Gitu ya? Jadi sering ada salah-salah paham sama warga itulah. Ya setelah kita jalani, saya pelajari apa segala macam. Sekitar 6 tahun lah bang. Sekitar 6 tahun maksudnya? Baru selesai. Oh ya, kenapa lama bang? Karena gini, kalau untuk kedokteran hewan, kita itu ada ngambil sarjana dulu. Nah itu nanti gelar di belakangnya SKH, sarjana kedokteran hewan. Sarjana dulu? Iya. S1 dulu? Betul. Setelah itu baru ada koasistensi, pengambilan profesi. Oh, dia tetap ada pengambilan profesi? Tetap, Bang. Sama dengan dokter manusia juga? Sama, dokter manusia, dokter gigi. Sama ya? Sama. Oh, gitu. Jadi nanti kita jalani kurang lebih 1 tahun 8 bulan atau 2 tahun kurang lebih. Baru nanti kita bisa ngambil profesi. Dan catatannya, profesi nggak otomatis langsung dapet. Oh, gitu. Ada apanya, prosesnya? Iya, jadi dari selesai koas itu, kita ada ujian lagi. Ada ujian lagi? Iya, ujian kompetensi untuk setelah S1 deh? Setelah S1 bang. Setelah S1 berarti kalau S1-nya selesai belum bisa buat buka praktek? Belum. Jadi istilahnya kita nggak ada legalitas lah. Nggak gampang ya jadi dokter tuh ternyata ya. Betul bang. Gitu. Jadi setelah kita ambil sarjana, kayak saya bilang tadi, ujian baru masuk koas lagi. Udah selesai kita ngambil gelarnya tuh kita ujian lagi. Oh gitu. Ujian kompetensi lah bang, UKOM. Nah, kan gitu. Udah dapat segala macam lulus, baru disumpah. Kita disumpah, sumpah dokter. Setelah disumpah dokter, baru situ boleh kita pergunakan gelar kita. Gitu. Berarti setelah abang lulus dari apa tadi? Syahkuala dari S1 dan profesinya, langsung buat klinik atau ikut klinik orang nih itu? Nah, yang namanya benar-benar. Jadi cerita gini bang. Jadi setelah saya selesai dari kuliah. Saya itu ikut klinik orang. Nah, itu kalau untuk di Medan, di daerah Jalan Gaperta. Ada sekitar beberapa bulan saya di sana, artinya untuk memantapkan ilmu saya juga, yang masih sangat-sangat sedikit, namanya juga baru. Iya, minim sekali Bang, karena baru tamat ya. Setelah dari sana, ada beberapa bulan, itu di klinik hewan kecil ya, anjing, kucing. Nah, saya tertarik nih Bang, sama dunia peternakan. Jadi bisa dibilang, kayak apa ya, pengen cari tahu nih, oh ini peternakan ini gimana nih, gitu ya. Setelah dari situ saya pindah. Akhirnya resign dari yang lama, pindah ke peternakan sapi. Bener, saya pindah ke sana, peternakan sapi. Kebetulan tuh pengelolanya orang luar. Tapi awalnya belum pernah tuh ya? Belum. Pastinya belum pernah. Belum pernah. Apa ya? Apa namanya, berhadapan dengan sapi ya? Belum. Cuman dulu masa kuliah pernah dikasih amanah sama dosen buat ngajar kebuntingan dan kebidanan di sapi. Nah, di situ hanya modal itu, jadi nekatin diri ke peternakan sapi. Nah, terus gimana prosesnya sehingga abang bisa meninggalkan yang lama ke mana? Ke peternakan sapi tadi. Oke, jadi prosesnya itu sama kayak umumnya ya Bang ya. Kita pemberkasan apa segala macam, kita testing. Setelah diterima, kita itu menjadi penanggung jawab perusahaan. Oh, menjadi penanggung jawab? Langsung jadi penanggung jawab? Langsung Bang, karena memang ya dibilang itu karena gelar ini. Kenapa seperti itu? Karena hewan yang masuk, hewan yang keluar, mau dari luar negeri ataupun dalam negeri, itu ada pengawasan dokter hewan. Artinya kalau tidak punya titel dokter hewan, nggak bisa sembarangan untuk menjadi penanggung jawab ya? Bener Bang, karena kita berhadapan sama yang namanya penyakit-penyakit hewan bawaan. Satu lagi kan, kenapa harus ada penanggung jawab? Karena memang ada rule yang harus dilewati. Iya, betul. Ada proses ada hukumnya. Betul.
Ya kan, Betul, ada peraturan-peraturan atau perundang-undangannya juga ya. Betul. Apalagi kayak kemarin nih marak-maraknya penyakit mulut dan kuku kan, PMK itu Bang. Itu memang sanitasinya harus benar-benar dijaga dan itu bisa dibilang bidangnya dokter hewan banget. Nah, jadi nggak bisa ngasal kita. Nggak bisa ngasal. Iya, jadi udah ada legalitas SOP perusahaan. Mungkin orang bisa jadi owner, tapi menjadi seorang yang penanggung jawabnya nggak bisa juga ya. Tetap harus dokter ya. Iya, karena kita nanti karena kemarin itu berhubungan swasta, kita berhubungan sama dinas terkait, Bang. Nah, jadi kalau di kita itu ada yang namanya balai karantina. Iya, benar. Nah, jadi kita berhubungan langsung sama dinas yang terkait. Gitu. Jadi setelah saya jalani, ada beberapa saat saya di sana, saya lihat gimana pola pengasuhan sapi, penggemukan dan lain segala macam. Apalah sehingga punya knowledge lah di situ ya. Betul. Ilmu di situ. Betul. Ilmu baru lah ya. Iya, Bang. Nah, tapi kenapa nih? Ini yang menarik. Kenapa Bang pada saat itu nggak coba aja selesai dari kuliah? Nggak coba di karantina? Kan banyak orang berebut di sana. Betul. Kenapa nggak coba, Bang? Iya. Kenapa nggak coba di karantina? Oke. Kan PNS tuh ya? Iya, betul. Pernah nggak nyobanya? Belum. Oh, memang belum pernah? Belum, sampai kenapa? saat ini. Alasannya ada nggak? Alasan khusus kenapa nggak nyoba ini? Alasannya sih, Bang, sebenarnya pengen usaha. Jadi pengen berdikari. Pengen usaha dengan tentang hewan ini ya? Iya, pengen berdikari, terus pengen ciptakan lapangan kerja. Keren. Iya. Harusnya begitu memang. Iya. Kita selesai kuliah bukan mau cari kerja. Buat lapangan kerja. Lapangan kerja ya kan. Siap. Tapi sekarang kembali ya kan. Iya, Bang, itu makanya. Jadi sampai sekarang belum adalah kepikiran untuk nyoba ke situ. Tapi kalau seandainya memang ada kesempatan dan istilahnya klinik ini bisa diautopilotkan, mana tahu ya Bang, ada kemungkinan untuk mencoba ke sana. Oh, ada gitu. Kemungkinan. Iya, tapi dalam waktu dekat ini belum kepikiran. Belum ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita doakan kepikiran. Amin. Ke depan juga bisa bertambah juga pundi-pundinya. Ya itu kan perlu juga. Iya, betul Bang. Amin. Ya. Nah, selanjutnya Bang. Nah, kita langsung karena cerita tadi dokter hewan, jadi kita penasaran nih dari Cakap-Cakap Tamora. Gimana awal ceritanya memulai? Tadi kan sudah Abang ceritakan memulai dari sekolah ya sampai kuliah selesai. Betul. Dan sekarang kami mau cerita tentang gimana awal ceritanya memulai karir sebagai dokter hewan. Oke. Ya. Terutama dokter hewan praktek nih ya Bang ya. Nah, jadi awal mulanya itu saya mau niti karir di dunia praktek hewan itu karena memang atas landasan kasihan dan sayang. Kenapa kayak gitu? Kasihan dan sayang. Keren ya? Iya. Karena kebanyakan di kita ini Bang, mereka sayang sama, kalau panggilan kerennya anabul ya. Anak bulu. Anak bulu. Itu panggilan. Maksudnya anak bulu itu hewan lah ya. Iya, semua hewan. Semua hewan. Nah, jadi panggilan keren dari pemilik peliharaannya anabul biasanya. Anabul. Jadi di latar belakangi banyak pemilik anabul ini yang sayang, terus hewan mereka sakit, tidak tahu untuk penanganannya. Alhasil banyak dari pemilik anabul ini yang hewannya mati sia-sia. Artinya tidak ada pengetahuan ini penyakit ini apa, penyakit ini apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah kondisi seperti itu, saya melihat di lapangan banyak yang pengen berobat, terus juga dengan dana yang terbatas, tidak ada kemampuan untuk pengobatannya. Jadi dari situ pun sedikit banyak kita bantu. Nah gitu. Sampai ke situ juga mikirnya ya? Iya, karena memang Bang kalau untuk pengobatan ini kita lebih mendepankan yang namanya sumpah dokter. Kan gitu. Nah, salah satu butirnya itu. Ini yang Abang ceritakan dokter yang sebenarnya nih. Ya kan? Ya, bisa dibilang gitu Bang. Kan gitu. Karena memang yang harus dikedepankan mementingkan kepentingan pasien daripada pribadi. Gitu, kan gitu. Nah, jadi setelah kita jalani, kita lihat gimana para pemilik anabul ini yang sayang-sayang kali sama pasien, sama hewannya. Terus itu kita mikir, oke, saya sendiri juga, kita fokus di sini aja. Gitu. Setelah dari situ banyak tuh Bang macam-macam anabul-anabul yang memang di luar dugaan kita. Contohnya apa? Nah, contohnya salah satunya mungkin ular. Ular ya? Iya, ular. Itu sebelumnya pernah nanganin itu nggak? Pernah.
Pernah. Makanya berani ya? Iya, makanya berani Bang. Dan jujur aja kalau nanganin ular itu ya harus dibantu sama pawangnya. Artinya kita nggak bisa dibiarkan sendiri ya? Ya, salah-salah kita nanti ini serang. Tapi tadi pas di balik layar abang cerita tadi sempat ular kobra juga pernah? Betul, pernah Bang. Itu ular kobra pernah. Yang namanya ular ini kan keseringan penyebab penyakitnya kebersihan. Kebersihan ya Bang? Iya, gitu. Dia lebih ke mana tuh Bang? Kalau kebersihannya? Kalau kebersihan di ular itu dia sering berdampak ke kulit. Kandang terlalu lembab, habis itu berjamur, itu biasanya sering buat masalah di kulit. Gitu. Nah kalau karena kan di dunia liar sama kita setelah pemeliharaan itu beda suasana lingkungannya. Terus yang menarik tadi bahwasanya abang cerita orang tua juga sebagai dokter hewan ya? Ya. Dan mungkin itu menjadi motivasi juga buat abang ya? Bisa dibilang kayak gitu Bang. Karena kita berpikir, oh orang tua nih udah cikal bakalnya udah ada sebenarnya. Cikal bakal artinya asal muasal dokter hewan udah ada. Udah ada ya. Jadi saya mikirnya kenapa nggak dikembangin aja. Tapi ketika masuk ke dalam dunia dokter hewan itu orang tua kan udah tahu nih. Ya. Diskusi sering lah ya. Sering. Pastilah jadi gurunya orang tua lebih enak ya. Bener. Jadi istilah jadi partner Bang. Partner ya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang agak gimana-gimana. Sekarang masih? Masih. Orang tua? Iya. Oh masih aktif? Masih, tapi sekarang orang tua udah balik ke kampung di Aceh, jadi lebih aktivitasnya di sana. Tapi orang tua lebih sama ke klinik juga? Enggak, orang tua lebih ke peternakan Bang. Jadi dia lebih ke masalah kambing, sapi, gitu-gitu. Peternakan pernah dulu di sana juga? Enggak, peternakan rakyat. Jadi yang punya warga, lebih ke situ. Tapi unik nih. Ya, jarang juga orang mau punya cita-cita dokter hewan ya kan. Kalau dulu kita dengar dari anak-anak nih misalnya, ya mau jadi dokter, tapi nggak pernah cerita dokter hewan. Iya, iya kan. Betul. Tapi Bang belakangan ini, nggak tahu ya, ada satu dua klien saya yang bawa anak, malah anaknya sekarang udah terpikir besar mau jadi apa? Jadi dokter hewan. Oh, udah sempat ngomong gitu. Udah mulai. Berarti udah teracuni sama Bang Oval. Mungkin kalian ngeliat megang kucingnya kali Bang ya. Kan gitu. Kok kayaknya apa kali telaten kali nih dokter nih mungkin ya. Jadi dia sampai kepengen mau jadi itu ya kan. Iya, bisa jadi Bang, cuma nggak tahu. Tapi bagus lah, artinya dengan berjalannya waktu, tapi Bang Oval bisa menularkan efek positif lah kepada semua orang. Itu yang paling penting sebenarnya kan. Ya, kalau profit kan pastilah namanya kita melakukan sesuatu nggak mungkin nggak ada feedbacknya. Ya kan? Iya betul Bang. Tapi memang yang menarik tadi karena Bang Oval tadi cerita bahwa saya tentang apa ya? Tentang hati ya, kemanusiaan. Betul. Tapi kalau hewan kehewanan ya. Ya. Iya betul. Itu yang buat kami menarik gitu. Jadi bukan hanya tentang profit, abang mencari keuntungan dari dokter hewan, tapi ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil dari situ sehingga anak-anak muda milenial Tanjung Brawa di Cakap-Cakap Tamora ini bisa tahu nih, banyak nih yang nggak tahu nih tentang dokter hewan, mungkin tahu dokter hewan, tapi bagaimana di dalamnya, bagaimana pekerjaannya, mereka kan nggak tahu. Betul. Makanya kita sengaja ngundang Bang Oval di Cakap-Cakap Tamora. Baik kita bilang tidak kenal maka tak sayang ya Bang. Iya, tak kenal maka tak sayang. Jadi ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu sudah banyak lah kayak saya bilang tadi Bang, pemilik-pemilik anabul ini yang lebih aware bahwasanya kucing atau anjing atau anabul yang lain butuh ini. Jadi ada memang perawatan-perawatan yang harus diberikan. Nah, tadi gimana awal ceritanya nih memulai karir ya kan? Nah sekarang kenapa harus memilih profesi dokter hewan? Coba abang jelaskan. Oke, kalau spesifik nih ya. Ya, kalau secara spesifik kenapa harus dokter hewan? Iya. Yang jelas salah satu dampak dari profesi dokter hewan ini yang untuk kehidupan masyarakat. Untuk mencegah terjadi penanggulangan penyakit rabies. Nah, karena rabies ini bisa dibilang penyakit yang semua orang tahu lah. Tapi rabies lebih ke binatang apa nih? Anjing misalnya. Ya, anjing, kucing. Oh, kucing juga ya? Ada. Dan juga kalau kadang kita sering tuh Bang lihat rumah warga monyet. Merah-merah monyet. Tapi lebih seremnya bukan monyetnya. Indo yang satu lagi apa namanya? Yang apa namanya pantatnya merah tuh? Beruk ya. Beruk, ya. Nah, itu
bahaya tuh kan. Bahaya bener. Karena memang rata-rata mereka ini bisa menjadi pembawa penyakit rabies. Nah gitu, karena penyakit rabies ini kalau amit-amit ada orang terserang itu nggak main-main. Itu kan, dia Bang, bagaimana caranya dia menularkan virus itu ke orang lain? Oke, yang pasti rabies ini kita harus tahu dulu Bang. Ya. Dia itu virus yang memang menyerang sistem saraf. Artinya gitu. ya target utamanya itu adalah otak. Iya, target utama dari virus rabies ini sendiri. Gitu. Biasanya awalnya rabies itu ke hewan dulu ya? Atau kayak mana? Nah, biasanya kalau yang di lapangan itu memang dari hewan. Dari hewan? Hewan sesama hewan yang terjangkit itu bisa dipindahkan melalui gigitan. Oh gitu? Iya, jadi gigitan, air liurnya itu masuk ke... Terus kalau ke manusia gimana? Kalau manusia juga via-nya sama. Satu, bisa karena gigitan. Terkena gigitan air liurnya itu. Yang kedua, bisa karena air liur yang membasahi air liur hewan yang positif. Tapi ya Bang. harus bersentuhan langsung ya, baru bisa apa kan? Betul. Berarti artinya bisa digigit. Iya. Air liurnya bisa masuk. Terus selain itu? Luka. Kadang kan tangan kita ada luka-luka nih. Luka yang kebuka. Entah itu nganga gitu ya? Iya, ataupun karena kena seng. Jadi kan kayak terberset gitu Bang. Itu juga bisa jadi pintu masuk hewan rabies gitu. Itu kalau untuk sisi rabiesnya. Terus sisi yang lainnya kenapa harus dokter hewan? Karena dokter hewan ini secara umum ya Bang ya, dia punya wewenang untuk bisa kita bilang mengawasi daging. Daging yang kita konsumsi. Oh bisa ya? Bisa. Nah daging. Gimana tuh ceritanya kok? Jadi gini. Bisa ke arah itu. Nah jadi arah ini karena kan belakangan ini banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh daging terutama ya, ataupun produksi-produksi yang lain yang berasal dari hewan, kan gitu. Jadi pengawasan ini bertujuan untuk menghasilkan yang namanya panganan yang asuh Bang. Nah gitu. Jadi dokter hewan di situ itu saling berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk menciptakan kesejahteraan. Harus. Tapi itu biasanya nanti dia ada instansi khusus memang Bang. Dan itu wewenangnya dokter hewan. Yang menaungi itu ya? Yang menaungi itu. Dan itu wewenang dokter hewan dibawahi dari dinas terkait. Jadi kita menghindari dan juga bisa jadi untuk pencegahan penyebaran penyakit. Gitu ya. Itulah ceritanya kenapa harus memilih profesi dokter hewan ya. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih, biar agak seru nih ya kan, karena memang bentar lagi juga kita nunggu apa nih, ngabuburit lah ya. Iya, saya bilang gitu. Seru juga nih ya kan, cakap-cakap Tamora ngabuburit ya kan. Nah, kita, mengapa nih dokter lah ya, dokter hafal lah, pengen juga panggil dokter ya kan. Tadi manggil abang aja tadi. Mengapa dokter hafal nih memilih untuk menggeluti bidang ini? Apakah ada alasan yang tertentu? Kalau dibilang alasan tertentu pasti ada Bang. Ada. Artinya seperti yang saya bilang tadi, alasan utamanya adalah kalau di manusia memanusiakan manusia, ya kan? Kalau di sini menghewankan hewan. Iya betul. Jadi berperi kehewanan gitu. Karena banyak di luar sana Bang yang kita bilang hewan yang seharusnya dapat kehidupan yang layak, tapi karena mereka tidak punya orang tua atau kita bilang parents jadi mereka terbengkalai seperti itu saja. Karena kita sendiri juga di klinik ada beberapa hewan yang kita ambil dari jalan. Artinya hewan yang tidak punya tempat tinggal. Pernah Abang lakukan itu? Pernah ya? Pernah. Malah bisa kita bilang bareng sama istri kebetulan, karena istri juga sayang sama hewan. Hobi ya? Hobi juga. Nah ini yang menarik nih. Nah berarti cerita tadi hobi. Ada nggak cerita khusus nih, cerita lucu nih? Dalam perjalanan Abang dengan istri lah yang sekarang udah jadi istri. Ada. Itu? Unik sih sebenarnya Bang, karena latar belakangnya sama-sama sayang ya. Istri ini sebenarnya pasien saya. Oh gitu. Iya, artinya gini. Istri awal mula ketemu sama istri ini karena dia bawa punya kucing. Punya kucing dan bawa berobat. Bawa berobat. Iya, bawa berobat ke klinik. Kucingnya itu namanya Miu. Kucingnya namanya Miu. Anggora ya? Kucing lokal malah Bang. Oh lokal? Domestikin lah kayak kucing-kucing kita di rumah. Oh lebih suka yang gitu ya? Iya, karena kan bulunya juga lebih halus ya Bang ya. Halus, ya. Jadi singkat cerita berobat, konsultasi, ini segala macem.
ternyata ada benih-benih yang lain. Oh, chat lah tuh ya? Iya. Lanjutlah ke chat ya? Iya. Jadi istilahnya dari situ, kenal. Namanya juga udah jodoh ya Bang ya? Iyalah. Nggak lama, dapat orangnya, kucingnya dapat, orangnya dapat. Oh, gitu. Dua-dua ya? Iya. Masih ada kucingnya? Kucingnya sekarang udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada, karena kebetulan lari dari rumah kemarin itu Bang. Sebelum menikah posisinya. Jadi kucing yang nggak ada, emaknya yang tinggal. Oh, Emak kucingnya yang tinggal. Kan gitu. Nah, jadi setelah dari situ bisa dibilang dapat istri juga. Ya, Dari artinya gini ya, bonusnya ada ya? ada. Menjadi dokter hewan, ya kan? Buat praktek, klinik, nggak susah-susah carinya. Tiba-tiba datang aja sendiri, Iya betul. bawa kucing, Iya. lanjut ke chat. Iya, itu buat makin, lanjut ke pelaminan ya. itu buat makin semangat sebenarnya Bang. Oh, tapi abang semangat lah tuh ya. Semangat lah Bang. Begitu kenalan, jadi, ya kan, makin semangat tuh kerja tuh ya. Iya, makin semangat lah. Kalau dulu biasanya kita kopi buat sendiri, Iya. sekarang dibuatin kan gitu. Iya. Nah, jadi gitu Bang. Jadi, Keren. Jadi karena kondisi seperti itu, yang latar belakang seperti itu, mikir mungkin dengan cara ini saya bisa bantu yang lain. Betul. Nah, gitu, bantu kucing-kucing yang lain, gitu. Karena nggak selamanya di praktisi ini Bang, kita berbicara masalah nominal uang. Iya, betul. Kan gitu. Nah, karena kalau Tapi ini yang keren Bang, artinya gini, nggak semua orang berpikiran sampai situ gitu. Nah, kayak seperti kami memang bukan dokter hewan, bukan pecinta hewan, tapi kami pecinta apa saja. Oke. Nah, itu lebih komplit deh. Iya. Apa aja kami cinta gitu. Iya. Sehingga cakap-cakap Tamora ada gitu kan. Nah, makanya itu yang buat kami menarik itu gitu. Masih ada orang-orang ternyata yang masih memikirkan perasaan ya, hati ataupun melihat sesuatu hal yang mungkin kasihan dia bilang tadi gitu kan. Nah, ada apa namanya? Ada sisi-sisi kemanusiaan tadi itu. Betul Bang. Ataupun kehewanan lah kita Betul. bilang ya. Karena saya mikirnya gini sih Bang, yang namanya hewan, memang mereka nggak bisa bicara. Ya. Tapi doa dan dampak dari doa mereka pasti ya? Pasti. Dan besar sekali. Abang meyakini itu? Meyakini. Karena memang udah dialami sendiri. Udah dialami ya. Udah dialami sendiri. Pasti. Karena memang kita rawat ya. Iya. Apalagi misalnya yang sakit dari luar ya, dari jalan, entah pernah ditabrak, kita ambil, kita rawat. Betul. Sama seperti manusia juga ya. Iya kan? Iya Bang. Sama ya. Sama. Jadi setelah kita rawat seperti segala macam, batin kita lebih kuat ke dia. Gitu. Nah, jadi hal-hal itu yang mendasari kita, bahwasanya nggak selamanya masalah nominal. Artinya kita nggak perlu takut rezeki. Ya. Yang penting kita lakukan aja yang terbaik ya. Betul. Karena kita nggak usah ragu, karena rezeki itu nggak ada yang tertukar ya kan. Betul. Rezeki udah ada kadarnya dari Allah tadi. Oh, kau mau jadi ini ya jadi ini gitu. Kalau jadi dokter hewan, ya udah tahu dia dari dulu. Bang Oval mau jadi dokter hewan, cuman abang yang nggak tahu. Iya betul. Kan gitu nih. Rahasia Bang. Rahasia. Ya. Jadi bisa bilang kayak gitu. Dan herannya Bang, percaya nggak percaya, kayak kita bilang tadi, ada aja cara kucing itu mendoakan kita. Ada ya. Karena yang namanya praktek Bang, wajar kadang kita kadang pernah nggak ada kejadian khusus itu abang cerita sedikit yang tentang bahwasanya kucing ataupun peliharaan itu bakal mendoakan kita? Ada nggak pernah ada story gitu, cerita yang pernah abang alami? Ada Bang. Ini ada kucing kita. Tadi sebenarnya mau dibawa sih, cuman karena dia agak takut nggak jadi kita bawa. Itu kucingnya saya ambil di jalan di daerah Sumber, Setiabudi. Oh apa? Pajak Usul lah. Padang Bulan ya? Padang Bulan. Nah, jadi di Padang Bulan itu, waktu kita berkendara ada kucing kecil, memang kecil kali, dia nyebrang jalan. Kebetulan di situ, pas di depan halte, dia nyebrang, nggak ada satu orang pun yang bisa ngambil dia. Artinya memang pas saya lewat di situ berpapasan, saya ambil, dari kecil banget, sekarang udah besar banget. Oh iya? Gitu, dari umur berapa kira-kira tuh? Sekitar 1,5 bulan Bang. Oh. Nah, jadi 1,5 bulan kita rawat, kita jaga benar-benar kayak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. 1,5 bulan? Sekarang udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun? Iya. Dari umur 1,5 bulan sampai 2 tahun? 2 tahun. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya kita rawat, dia datang keadaan sakit, flu segala macam Bang. Jadi doa yang saya dapatkan dari dia ini apa nih? Kita yang namanya prakteknya saya bilang tadi Bang, kadang naik, kadang turun. Iya betul.
Kan dia naik turun ya. Nah, pada saat rezeki itu hari-hari mau ya. Iya. Begitu banyak ya banyak. Iya. Begitu nggak ada turun. Iya, betul Bang. Jadi bisa dibilang kita kemarin tuh lagi terpuruk-puruknya. Kayak kita ngomong sama dia. Doain lah kita hari ini apa segala macam. Seenggaknya kita bisa bantu yang lain. Nggak terduga. Jadi dari hari itu kosong Bang masuk. Memang pasien harus kita rawat. Dan itu rawatnya di sesar kucingnya. Oh gitu. Iya. Itu lebih pendapatannya lebih baik lagi tuh ya kalau misalnya sesar ya. Lumayan lah Bang. Lumayan ya. Gitu. Dibandingkan yang normal-normal. Gitu. Ya, jadi dari situ kita mikir, oh iya, memang benar kondisi seperti ini, kucing ini sangat ini kita lah gitu. Dan klien saya pun banyak cerita. Yang tadinya dia hewannya normal, sehat, nggak ada masalah, tiba-tiba nggak ada melindungi si pemiliknya, gitu. Gitu ya. Terus Bang, apa saja nih peran dan kewenangan sebagai dokter hewan dalam melayani hewan-hewan yang datang dengan berbagai keluhan? Oke, yang jelas untuk wewenang, kita berwewenang untuk mendiagnosa. Diagnosa. Ya, mendiagnosa, mengetahui gimana latar belakangnya. Pakai alat Bang. Pakai alat. Jadi udah ada alat sendiri juga di klinik. Kalau untuk di kita alat sudah ada. Oh, udah ada. Seperti USG. Oh ya benar. Ya, USG itu biasanya untuk diagnosa kebuntingan. Jadi hewan nih misal. Terus ada juga katanya yang bisa mendiagnosa hati ya? Iya, betul. Ya. Itu biasanya kita ambil darah. Oh. Nah, jadi misalnya hewan nih satu datang, kondisinya kurus, kering, nggak mau makan segala macam. Itu biasanya prosedur kita. Awal pertama kali kita cek darah Bang. Oh cek darah ya? Ya, dari cek darah itu sama kayak kita. Sama kayak manusia lah ya? Sama. Semua prosesnya itu seperti manusia ya? Hampir sama kayak manusia Bang. Jadi dari darah itu kita bisa baca semua. Kondisi di dalam tubuhnya dia. Mulai dari fungsi organ, habis itu fungsi... Kelihatan tuh ya? Kelihatan Bang. Nah jadi setelah kita dapat hasil darah, kalau memang ada yang mengarah kemana, nah baru kita lakukan pemeriksaan ulang. Misal nih, pemeriksaan tambahan, oh dia kondisinya ada infeksi. Nah, misal infeksi di ginjal, kita USG. Ginjalnya ada pembesaran nggak, ada pembengkakan nggak? Nah, dari ukuran segini normal jadi segini. Nah, kita ambil tindakan lain, baru kita pemberian obat-obatan. Setelah kita dapat diagnosanya nih, misal ada pembengkakan di ginjal. Nah, baru kita bisa ngambil nama diagnosa penyakitnya. Nah, misal nih nama penyakit yang paling sering, mungkin nanti teman-teman Tamora bisa lihat. Namanya CKD. Apa itu? Nah, CKD. Kidney disease, chronic kidney disease di kucing. Nah, itu penyakit memang di ginjal. Oh, itu yang apa ya? Yang bengkak ginjalnya. Parah tuh ya? Parah. Nah, itu biasa terjadi di kucing-kucing yang tua. Bang. Itu akibat apa itu? Itu biasa satu genetik. Nah, jadi ada keturunan, faktor keturunan. Ada juga faktor-faktor keturunan. Ada Bang. Iya. Nah, terus ada faktor pola pemeliharaan. Artinya gini, makanan yang dia kasih selama ini apa? Itu bisa berdampak gitu. Nah, setelah dari situ, diagnosa, pengobatan, barulah kita lihat. Terus selama ini apa aja hewan yang sudah pernah dokter tangani lah ya, Bang Oval lah, nanganin hewan apa aja kira-kira? Kalau dibilang hewan Bang, disebutin satu nih? Iyalah, biar tahu kon cekap Tamora ya. Kalau yang selama ini udah kita pernah tangani, yang paling umum kucing. Kucing ya? Iya, mau kucing dia yang lokal, mau kucing yang ras. Habis itu anjing. Anjing juga? Anjing juga, mau yang lokal, mau yang ras. Kayak mungkin pernah dengar pitbull. Berani ya? Berani-beranikan juga loh Bang. Sebenarnya memang berani atau emang keadaan dan kondisinya harus memberanikan diri? Kalau kita bicara masalah itu tergantung temperamen anjing Bang. Kalau anjing ya, biasanya anjing yang agak sedikit sensitif, kita bahaya juga ya? Bahaya Bang. Kita butuh bantuan dari tuannya lah untuk pegang. Untuk megang ya. Bisa kita sembarangan juga megang ya? Ya bisa, karena pernah punya pengalaman. Pernah juga? Tangan saya hampir dikunyah pitbull Bang. Hampir dikunyah. Iya. Udah gitu. Oh, udah masuk? Hampir udah nyenggol nih. Saya tarik. Itu posisi saya mau ngecek bagian mulut. Itu putus mau tuh ya? Koyak hancur. Koyak hancur ya? Kalau seperti tangkap sama dia. Nah, itu pengalaman. Jadi kalau kayak pitbull, abang mungkin sering dengar familiar ya. Pitbull itu yang apanya gede sih? Gede, besar. Itu pitbull. Habis itu yang kayak serigala, husky. Nah, itu untuk anjing-anjing Bang. Terus herder. Pernah herder. Nah, terus serem tuh, herder itu pantang nengok gerakan orang sedikit udah. Iya, datang deh. Tapi sebenarnya anjing-anjing yang kayak gini kalau
kita sering interaksi sama dia, malah pinter kali. Oh, bisa jadi sebenarnya kawan. jadi kawan pun bisa, Bisa, ya? Bang. Cuman karena kita ketakutan nengok posturnya, nengok gonggongannya. Iya, ya. betul. Karena sekarang selama ini kan kita berpikir anjing gigit. Sebenarnya nggak gitu. Memang si anjing itu dia bisa ngeradar kita nih, ngecek ini takut nih. Oh, dia bisa tahu kita takut apa enggak. Iya, gitu. Cuman buat kawan-kawan cakap-cakap tamoran jangan dicoba ya. Jangan dicoba ya. Nanti gara-gara saya bilang nggak semua anjing itu digigit, dicari saya nanti gitu. Nah, terus selain itu kelinci. Kelinci ya? Kelinci, burung, gitu. Burung juga ya? Iya. Tapi itu khususnya biasanya pasiennya dari seputar Tanjung Brawa, atau dari Medan atau dari Pakam, atau seputaran Kabupaten Deli Serdang? Kebanyakan Bang seputaran Tanjung Merawa. Tanjung Merawa. Ya, tapi dari Pakam pun ada juga. Gitu. Kalau pasien kita itu yang selama ini setiap hari ada kira-kira? Insya Allah ada, Bang. Ada ya? Ada. Gitu. Paling jauh kita dari Perbaungan. Oh, Perbaungan ada. Ya. Tapi termasuk juga mungkin jadi langganan juga tuh ya? Bisa dibilang gitu, Bang. Biasanya gitu ya, datang sekali terus gitu. Keren memang. Jarang mau cerita tentang dokter hewan, akhirnya hari ini jadi cerita dokter hewan ya kan? Iya. Selanjutnya Bang, nah kita dalam sehari-hari kira-kira berapa hewan yang bisa ditangani? Kalau satu hari Bang, biasa kita itu 3-5 sih. 3-5 ya. Itu yang standar ya? Standarnya Bang. Kadang mau 7 juga. Kenapa kita nggak bisa terlalu banyak? Karena nanti bisa pecah fokus juga Bang. Satu lagi Abang memang kerjanya sendiri ya? Sendiri. Kan ada tuh klinik lain tuh, klinik tapi dokternya bisa sip-sipan ya? Bener. Kalau ini emang sendiri ya? Total full sendiri. Buat sendiri? Klinik tuh klinik sendiri atau klinik keluarga atau apa? Klinik ini bisa dibilang klinik keluarga lah. Klinik keluarga, tapi Bang Oval yang jalankan. Iya, bisa dibilang pengelolanya saya lah gitu. Jadi ya sesama. Tapi baru ini dibuat di sini nih. Di daerah lain belum ada ya? Dulu ada Bang. Dulu di daerah Marelan. Oh, pernah. Ya, itu namanya veteran. Tapi setelah di sini bangun ya, kita coba ngerambah ke sana. Ternyata karena memang bisa dibilang peminat juga nggak terlalu banyak. Tapi kita fokus yang di sini aja. Fokus di sini dan akhirnya di sana tutup. Iya. Gitu. Awalnya mau buat apa ya, cabang betul. Tapi di sana mungkin beda ya, pasarnya ya. Ya. Jadi kayak gitu kondisinya. Nah, selanjutnya Bang, apa saja nih contoh kasus penyakit ini? Penyakit yang pernah Abang tangani lah selama menggeluti dunia dokter hewan ini. Oke, kalau ditanya penyakitnya Bang. Penyakit yang krodit lah ya, ngomongnya dulu. Yang krodit dulu sampai yang biasa gitu. Oke, kalau yang krodit itu patah tulang. Patah tulang? Iya, jadi patah tulang itu saya pernah nanganin di kucing sama anjing. Oh. Itu biasanya patah. Itu sulit nggak? Dibilang sulit, lumayan sulit. Kesulitannya tinggi Bang. Tinggi ya? Karena itu kita bergantung sama kondisi hewan. Yang kedua, waktu dia kejadian, misal nih, kebanyakan di hewan patahan itu karena kecelakaan. Entah kelindas, entah ketabrak, gitu-gitulah Bang. Jadi kalau misalnya kondisi pendarahan berat, kita harus donor darah dulu. Nah, artinya kita lihat kondisinya memungkinkan untuk operasi atau enggak. Nah, gitu. Setelah dia oke operasi, kita bakalan pasang pen sama kayak manusia. Oh, pakai pen juga? Pakai pen juga. Jadi kita bor, plat segala macam. Di situ kondisinya udah operasi, baru nanti kita kontrol-kontrol. Terus selain itu, kasus inilah kebuntingan. Yang anaknya nggak bisa lahiran, terus anaknya mati di dalam rahim induknya. Oh, ada juga? Ada Bang. Jadi bisa dibilang itu kasusnya. Tapi Abang tangani itu? Tangani. Nah, selagi bisa kita tangani, kita usahakan. Pernah nggak itu terjadi lebih sering selamat atau tewas? Oke, kalau untuk kondisi itu tergantung pemilik Bang. Artinya gini, kalau pemilik cepat sadarnya, artinya langsung dibawa, itu kemungkinan besar selamat. Tapi kalau setelah seminggu, udah lama, atau jarak space-nya terlalu lama ya? Iya, itu bisa dibilang 30% kemungkinan selamat. Karena kan yang di dalam perut ini nih, misal kasus kayak tadi, dia kan membusuk. Benar. Di dalamnya. Si anak itu membusuk. Pembusukannya itu jadi racun buat induk. Sehingga induknya pun ikut mati. Iya, jadi racunnya ini tadi naik
terhisap lagi sama tubuh ke darah. Nah, itu kalau misalnya dia lama, ya alhasil gitu bisa mati. Dapat ilmu baru nih sore ini kan. Berkah Gitu. nih bulan puasa, bulan Ramadan ya kan. Ceritanya cerita tentang hewan, kan berkah tuh. Terus Bang, kita ke apakah di dunia dokter hewan ini ada spesialisasi lah gitu untuk dokter hewan, layaknya spesialisasi pada dokter manusia? Oke, kalau dibilang spesialisasi ada Bang. Ada ya? Ada ya. Cuman memang sepengetahuan saya ya, sampai saat ini di Indonesia sepertinya kalau khusus tuh belum ya. Belum ada. Nah, mungkin ke Kenapa depan. belum ada Bang? Maksudnya apa kendalanya kira-kira? Kalau kendalanya biasanya ya ke ini sih Bang, lebih ke SDM-nya mungkin ya. SDM ya. Lebih ke SDM. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan dokter manusia, SDM-nya lebih sedikit ya, dokter hewan. Iya, betul. Betul, karena satu peminatnya Bang. Karena faktanya aja, satu Indonesia ini fakultas kedokteran hewan hanya ada 11. 11 fakultas seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan di Pulau Sumatera hanya ada di Aceh. Di Aceh. Mungkin nanti katanya ada beberapa provinsi di Sumatera yang bakalan bangun. Nah, itu dengar kabar-kabarnya. Tapi seluruh Indonesia cuma ada 11. Jadi 11, sedikit sekali. Jadi memang ya itu yang membuat SDM-nya jadi sedikit. Iya, betul. Jadi maksudnya kalau untuk spesialisasi sendiri kurang lebih hampir sama kayak yang di manusia. Oh, hampir sama. Ada bedah tulang, ada penyakit dalam, ada lain-lain sebagainya. Cuman bisa di-mix ya, dirangkum semua, akhirnya satu dokter hewan ini bisa semuanya ya. Ya, jadinya. Iya, betul. Untuk sementara mungkin untuk sementara, nanti pasti ada spesialisasi lebih khusus gitu. Jadi ya di situ menjadi dokter objin. Kan gitu, bisa jadi kandungan. Karena kita jadi dokter bedah tulang. Kan gitu. Itu dilakukan itu karena memang spontan atau emang dari dulu dari kuliah dulu memang sudah dipelajari gitu? Sudah dipelajari Bang. Udah ya, udah pastinya. Ada keilmuannya juga. Prakteknya udah pernah kira-kira? Makanya bisa berani ya untuk semuanya ya. Jadi memang kita udah selama perjalanan kuliah itu beberapa penyakit ini penanganannya seperti ini, itu kita pelajari. Gitu. Terus ditambah lagi dengan pengalaman kerja juga ya Bang ya. Pengalaman kerja ya. Koas segala macam itu juga menjadi nilai tambahan buat pribadi lah. Iya. Gitu. Membuat kita juga semakin pede ya. Iya. Semakin percaya diri ya. Jam terbang lah. Jam terbang. Karena memang jam terbang itu menentukan kita sampai mana percaya dirinya. Betul. Jam terbang. Iya. Tapi kalau jam terbang kita minim, pasti kurang percaya diri. Pasti itu Bang. Pasti itu. Nah, kita lanjut lagi Bang ke bagaimana sih jam kerja profesi dokter hewan ini? Biasanya kalau misalnya di klinik nih, sama di tempat orang lain lagi ya, tempat karantina ataupun apa lah gitu kan. Tapi aku cerita dulu tentang di klinik. Abang nih gimana jam kerjanya gitu? Kalau mengatur jam kerjanya seperti apa gitu? Kalau dibilang jam kerja nggak ada sih Bang. Nggak ada ya? Nggak ada jam kerja. Artinya selama pasien itu membutuhkan pertolongan kita handle. Nah, gitu. Welcome lah sebenarnya. Iya. 24 jam kira-kira. Kalau 24 jam dengan janji bisa ditelepon gitu. Tapi kalau untuk operasional klinik kita cuma dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, Bang. Oh, jam 9 pagi jam 9 malam. Iya. Berarti sekitar 12 jam. 12 Betul. Jam, ya. Selebihnya tutup klinik kita yang kontrol. Boleh ya. Boleh. Tapi kalau tiba-tiba tutup klinik, misalnya ada nomor telepon, mereka mau telepon dulu bisa ya? Bisa, kalau pas waktunya dan pertemuan waktunya. Gitu. Udah mulai bunyi Bang, apa itu? Tanda-tanda tuh Bang. Itu berarti mau mengakhiri pertemuan kita cakap-cakap. Tapi masih ada pertanyaan yang berikutnya ya Bang. Oke. Terus kita ke sulit nggak persyaratan untuk membuka klinik dokter hewan ini? Dibilang sulit, enggak sih Bang. Enggak ya? Enggak. Yang jelas SDM harus ada. SDM dokter hewannya. SDM-nya ya. Baru nanti kita pengurusan perizinan. Oh. Gitu. Nggak sulit ya? Nggak sulit. Artinya rule-rule-nya udah ada ya? Iya, dia udah tertata, yang udah dituliskan semua. Gitu. Terus Bang, bagaimana sih
cara mendeteksi hewan yang sedang sakit, Bang? Cara mendeteksinya paling gampang. Ya. Makan sudah mulai berkurang. Jadi kalau misalnya dia satu kali kasih makannya habis satu tempat, satu mangkok itu misalnya, kalau dia udah mulai sakit tuh mulai kurang mau makan. Satu. Yang kedua, biasanya tuh kalau badannya hangat, itu terasa mulai demam, itu telinganya bisa pegang panas. Gitu. Seperti itu ya. Ya, itu terus bagaimana tips menjaga kulit hewan peliharaan tetap sehat? Oke, kalau untuk kulit, kulit kesehatan hewan itu yang paling penting adalah lingkungan tempat main. Tempat tempat dia beraktivitas. Usahakan kalau untuk teman-teman cakap-cakap Tamora nih, usahakan kondisi tempat mainnya itu selalu bersih. Artinya tidak lembab. Ya, rajin-rajin didesinfektan. Disemprot supaya bibit penyakit nggak ada. Yang ketiga, sering dikasih vitamin kulit. Itu tipsnya ya. Iya, gitu. Entah memang minyak ikan atau lain sebagainya. Gitu. Terus Bang, Abang ya jujur nih ya, kita mau tanya nih, kira-kira biaya kuliah dokter hewan ini lumayan mahal atau enggak? Sama nggak dengan kuliah dokter manusia? Oke, kalau untuk biaya Bang, ya ini yang singkat aja, Abang bisa ceritakannya, biar kawan-kawan Cakap Tamora tahu. Oke, kalau untuk biaya kuliah, mungkin secara keseluruhan ya dari pertama masuk sampai selesai itu berkisar di angka 200 ke 300 juta. Sampai. Iya, tapi kalau seandainya memang ada beasiswa, itu jauh dari nominal itu. Ya, artinya gitu. Kenapa aku juga meminta Abang untuk menginformasikannya agar kawan-kawan nih, kawan-kawan Cakap Tamora yang punya keinginan menjadi kuliah di dokter hewan, bahkan menjadi dokter hewan, mereka nih jadi termotivasi, tahu nih informasi-informasi. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, Cakap Tamora ini kan berarti kita memberikan ruang informasi nih, informasi ya kan, edukasi pada mereka. Itu maksudnya. Makanya kita minta ke Abang untuk menceritakan. Jadi kalau misalnya teman-teman Cakap-Cakap Tamora nih ada peluang beasiswa, sebisa mungkin itu dikejar. Iya, karena ngebantu kali. Membantu lagi. Kali itu ya. Membantu kali lah pokoknya Bang. Gitu. Jadi Abang udah rasakan ya. Iya. Pakai beasiswa juga dulu. Ada dapat Bang. Tapi kalau misalnya normal, apalagi bahkan sampai mandiri, mau setengah M. Keren bukan? Makasih Bang Oval. Siap, Bang. Nah, ini ke pertanyaan pertanyaan terakhir nih. Ini apa nih harapannya? Pesan dan harapan Bang Oval ya. Bang Oval sebagai dokter hewan, baik dari aspek apapun nih, baik aspek kesehatan, dokter hewan, ataupun kehidupan sosial lah. Apa harapan atau pesan Bang Oval buat anak-anak muda milenial Tanjung Berawa nih? Oke, buat anak-anak dan teman-teman Cakap-Cakap Tamora nih, yang paling penting selagi memang masih muda, explore, jelajahi semua yang bisa jelajahi. Artinya jangan malas-malesan, jangan mager-mageran. Kemauan harus tinggi ya. Kemauan harus tinggi, ambil semua kemungkinan yang ada, karena waktu dan usia itu nggak bisa diulang lagi. Benar. Selagi masih, selagi ada masa emas sekarang, kejar itu terus. Terus yang berikutnya, selagi memang mungkin orang tua nih masih ada kemampuan buat teman-teman Tamora nih, jangan disia-siain itu. Jadikan itu salah satu. Dimanfaatkanlah itu untuk hal yang positif. Iya, benar. Jangan sampai begadang nggak jelas, nggak ada fungsinya, habis itu main game 24 jam. Karena jujur aja, kita sendiri yang memang mengetahui diri kita. Artinya kalau mau maju, itu melalui dari diri kita. Nggak akan ada orang lain yang ngebantu. Gitu. Dan jangan pernah berada di bayang-bayang orang lain. Betul Bang, benar. Kalau memang kita mau maju, harus berdikari. Kalaupun memang harus ada bantuan orang lain, ya sebatas dia membantu kita, selanjutnya ya kita yang artinya mau sukses atau enggaknya, betul. Tergantung kita ya. Karena yang menentukan nasib kita sendiri. Nah, tadi pesan dan harapan buat anak-anak muda milenial Tanjung Berawa ini, apa harapan Abang nih buat Kecamatan Tanjung Berawa hari ini dan ke depannya? Oke, buat Kecamatan Tanjung Berawa, kota tercinta kita lah, kota kecil kita yang indah ini. Bener. Harapannya dengan kondisi kota yang seperti saat ini, saya sudah maju banget ya Bang ya. Pasti ya. Pintu gerbang internasional ya. Bener. Ada Bandara Kuala Namu. Harapan saya mudah-mudahan Tanjung Berawa ini menjadi salah satu
kota kecamatan yang memang terkenal ya Bang di Sumatera Utara. Terus kedepannya banyak kreativitas dari anak muda yang makin bangkit ya. Kita yang seperti tagline kita ya, bangkit dan bergerak. Ya, betul. Sama cakapkan aja. Iya. Jadi seperti itu, bangkit dan bergerak dan cakapkan aja, jangan loyo-loyo di rumah ya Bang ya. Mudah-mudahan ke depan makin jaya Tanjung Merawai. Amin, amin. Amin. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih. Ini yang istimewa nih bagi kami nih biasanya. Karena memang Cakap-Cakap Tamora dihadirkan karena memang kita mau mengupkan kreativitas anak muda di Tanjung Merawai. Iya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita? Gitu. Betul. Karena kita pengen juga ke depan bahwasanya Tanjung Merawai harus punya ikon nih. Harus punya ikon apa saja. Misalnya Bandung kota pelajar, kota pendidik, pendidikan atau apa gitu. Tanjung Merawai ini harus punya ikon itu gitu. Iya benar Bang. Nah kita pengennya seperti itu, makanya kami mau nanya, setujulah ya ada Cakap-Cakap Tamora di Tanjung Merawai ini? Setuju sekali Bang. Nah apa harapan, pesan atau kritikan atau masukan dari Bang Aufal kepada kami Cakap-Cakap Tamora? Oke. Buat Cakap-Cakap Tamora. Oke, buat Cakap-Cakap Tamora. Yang pasti ini adalah salah satu wadah yang positif ya, yang positif untuk memperkenalkan bakat-bakat dari anak-anak muda terutama di Tanjung Merawai ini. Mudah-mudahan Cakap-Cakap Tamora makin jaya. Amin, amin. Ya, amin. Langit, laut, udara, ya kan, makin dikenal dimanapun. Jadi menjadi pintu penghubung ke dunia lain, artinya bukan dunia yang ini ya. Dunia lain yang ke dunia luar. Jadi seluruh orang tuh tahu bahwasanya Tanjung Merawai ini memang keren loh. Nah, dengan wadah Cakap-Cakap Tamora. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan makin banyak teman-teman anak-anak muda yang diundang di sini yang berkesempatan. Siap. Ya. Bahkan Abang ini sudah yang ke-55 tuh kalau nggak salah. Wah. Selama 4 bulan ya. Berarti udah banyak ya Bang ya? Banyak. Nah, mudah-mudahan gitu makin maju terus. Keren Bang. Makasih Bang. Ya, siap Bang. Ya Bang, makasih nih buat Bang Aufal udah mau datang ke Cakap-Cakap Tamora sehingga kita cakap diskusi dengan santai gembira. Iya, benar. Mudah-mudahan Abang sehat dan sukses selalu dalam berkarir. Amin. Begitu juga dengan Cakap-Cakap Tamora. Amin Bang. Makasih ya Bang. Iya Bang. Nah, terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang sudah pantengin terus, yang sudah setia dengan Cakap-Cakap Tamora dari episode pertama hingga episode yang sekarang ini bersama Dr. Hewan, anak muda Bang Aufal ya, Aufal Renaldi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Cakap-Cakap kami pada sore hari ini bisa memberikan memberikan informasi, edukasi ya kepada seluruh masyarakat Tanjung Merawai, baik itu anak-anak muda milenial Tanjung Merawai. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, kami undur diri dari studionya Cakap-Cakap Tamora. Saya Dharma Utasud. Saya Muhammad Aufal Renaldi. Iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.